Bapak Alwi Suwondo selaku Waka Akademik, Ibu Sepsi Indah Susanti selaku Waka Kesiswaan, dan Bapak Atas Budiarto SPD selaku Waka Sarpras, dan yang kami hormati juga Bapak Ibu Guru peserta kegiatan observasi kinerja kepala sekolah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan yang sehat untuk mengikuti kegiatan observasi kinerja kepala sekolah SMP Negeri 4 Cilacap. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Allahumma amin. Pada kesempatan ini, izinkan saya selaku pembawa acara akan memandu jalannya kegiatan pada hari ini. Adapun susunan acara pada kegiatan ini hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga penyampaian materi, mohon izin saya ulangi untuk sambutan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Alwi Suwondo selaku Waka Akademik, dan kemudian penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah Ibu Lili Kuswanti SPD, kemudian penutup. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Alwi Suwondo SPD. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rasa syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, dari segala nikmat yang kita terima, semoga Allah senantiasa meridhoi dan melipat ganjarannya. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada sahabat, dan kepada seluruh umatnya yang insya Allah senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya, yang insya Allah kita termasuk ada di dalamnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumul kelak. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 4 Cilacap, Ibu Lili Kuswanti SPD MPD, Bapak Ibu Guru peserta observasi dan diskusi yang saya hormati, perkenankan saya sedikit menguraikan teknis pelaksanaannya terkait dengan awal tahun ajaran di SMP Negeri 4 Cilacap ini. Kita mengawali tahun ajaran 2026-2027. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana beberapa waktu yang lalu yang telah di-share oleh Ibu Mili selaku koordinator TU, yang kita semua juga tahu bahwa kita akan menghadapi yang namanya PKSP 360, di mana Bapak Ibu sekalian di situ sudah diuraikan mulai dari tanggalnya, batas waktunya, dan juga tim kelompok masing-masing. Monggo, karena sampai hari ini kami pantau terkait dengan aplikasinya masih ada kendala, walaupun di situ tertulis paling lambat tanggal 30 Juli. 30 Juli gitu. 17 Juli. Nah, walaupun waktunya ibaratnya ke depannya tinggal beberapa hari, tapi nanti dari kami, dari tim dan Ibu Kepala Sekolah akan senantiasa memantau. Apabila nanti aplikasinya sudah bisa dilaksanakan, nanti bisa kita laksanakan sesuai kelompok masing-masing. Terus kemudian yang kedua terkait dengan kinerja. Yang kinerja Bapak Ibu Guru sekalian, nanti
nanti pada saat udah ditentukan sampai dengan batas waktu 30 Juli itu sudah selesai sebagaimana anjuran dari pemerintah. Adapun untuk hari ini Bapak Ibu sekalian, sebagaimana agenda tadi yang disampaikan oleh pembawa acara, hari ini adalah kita melaksanakan observasi kinerja Ibu Kepala Sekolah. Jadi nanti Bapak Ibu akan mendapatkan uraian, mendapatkan materi dari Ibu Kepala Sekolah terkait dengan program-program di SMP Negeri 4 Cilacap, baik yang sudah dilaksanakan ataupun yang akan dilaksanakan. Terus kemudian termasuk di dalamnya ada observasi dan refleksi. Kemudian nanti Bapak Ibu guru sekalian selaku peserta mengelompok sesuai dengan rumpun mapelnya masing-masing. Dan kemudian kita berdiskusi sebagaimana tema diskusi yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, dan kemudian nanti hasil diskusi itu sebagai tolak ukur terkait dengan penilaian kinerja kepala sekolah. Harapannya seluruh guru dan karyawan atau tenaga administrasi sekolah bisa melaksanakan tugas ini secepatnya, karena ada batas waktunya, yaitu maksimal tanggal 17 Juli 2026. Oke, nanti bisa kita kerjakan bareng-bareng, kita melaksanakan diskusi sebagaimana arahan Ibu Kepala Sekolah. Terus kemudian nanti hasil dari observasinya juga termasuk Bapak Ibu sekalian nanti akan diambil gambar dan videonya. Ini juga merupakan program dari Dinas P&K melalui Ibu Pengawas Ibu Laila Ida Wahyuni SPD MPD. Demikian kurang lebih yang bisa saya uraikan terkait dengan pengantar pada kesempatan siang hari ini. Mohon maaf ada tutur kata yang tidak berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan atas sambutan yang telah diberikan. Untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan langsung disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah Ibu Lili Kuswanti SPD MPD selaku narasumber. Untuk sebelumnya kami akan membacakan profil dari narasumber terlebih dahulu. Mohon izin. Nama Lili Kuswanti SPD MPD, Unit Kerja Kepala SMP Negeri 4 Cilacap. Tempat tanggal lahir Banyumas 22 November 1972. Tugas tambahan Ancu Bina Satuan Warjab Cilacap. Dosen Universitas Terbuka tahun 2016 sampai dengan sekarang. Dosen Universitas Al-Irsyad tahun 2021 sampai dengan sekarang. Pembina MGMP Bahasa Indonesia SMP Kabupaten Cilacap, Ketua HPBI Kabupaten Cilacap, Wakil Ketua Dewan Kesenian Cilacap, Saksi Ahli Bahasa Polsek dan Polres Cilacap, Fasda Tanoto Foundation Kabupaten Cilacap, IST Jambore Dunia Korea Selatan, Kepala Sekolah Penggerak, dan yang terakhir juara 2 Kepala Sekolah Bertransformasi dan Berprestasi. Demikian untuk profil narasumber. Kemudian selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Lili Kuswanti SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya saudara kasih salam sejahtera. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 4
dan salam yang kita sampaikan kepada sanjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita kelak mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah. Baik, sepertinya wajahnya penuh dengan angka-angka ya. Karena harus menilai 360 derajat untuk teman sekalian atau senasib sepenanggungan dan menilai kepala sekolah. Bapak Ibu baru kenal saya di 3 bulan. Monggo nanti Bapak Ibu yang pasti penilaian dengan teman itu juga harus bagus supaya nanti hasilnya juga akan bagus ya. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk hari ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik, kita akan menyampaikan tentang perencanaan pembelajaran. Bapak Ibu di semester ini sudah ada yang menggunakan atau menyusun modul ajar, namun banyak yang belum. Coba apa sih yang ada di pikiran Bapak Ibu tentang modul ajar? Tinggal ngedit dari LGMP lalu print atau apa? Terkait dengan modul ajar. Coba. Apa yang ada di pikiran Bapak Ibu? Pak Mujiman ya? Monggo saya minta Pak Mujiman. Coba. Ya. Apa yang ada di pikiran Bapak Ibu terkait dengan modul ajar? Monggo. Dari ini Pak. Jadi untuk modul ajar adalah hasil pemikiran saya sebagai guru untuk merencanakan satu metode, yang kedua pendekatan apa yang cocok untuk di masing-masing tema ataupun materi, terus kemudian bagaimana cara untuk menangani khususnya anak yang berteori di kelas masing-masing. Oke, terima kasih Pak. Tepuk tangan untuk Pak Mujiman. Oke, berarti Pak Mujiman sudah sangat paham bagaimana harus menyusun modul ajar untuk memandu pertemuan ya dengan antara guru dan murid, yaitu kegiatan KPM atau kegiatan belajar mengajar. Bapak Ibu yang saya hormati, next ya, next Pak. Di sini untuk Bapak Ibu sebenarnya kita itu menyusun modul ajar dan sebagainya. Di sana harus memperhatikan atau mempertimbangkan bagaimana nanti manajemen kelasnya, bagaimana dukungan psikologisnya, lalu metode pembelajaran. Kalau di dalam rapat pendidikan SMP Negeri 4 Cilacap yang bersifat fakta, berarti karena ada data dari rapat pendidikan bahwa metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru SMP Negeri 4 secara menyeluruh berarti semuanya itu menurun. Itu artinya ini hasil ya Bapak Ibu, saya tidak sedang bicara apa ya, tapi hasil. Itu artinya metode pembelajaran yang Bapak Ibu gunakan itu belum optimal. Coba saya tanya yang dulu Bu Fajar menggunakan metode apa kemarin di semester lalu kok ada nilai menurun? Coba. Metode di dalam kelas pertama mungkin ya kita berdiskusi, ada ceramah, kemudian ada penugasan, mapping
mapping di kelas gitu Ibu. Ya. Terima kasih. Menggunakan metode diskusi, ceramah, dan mapping di kelas. Ada yang mungkin menggunakan metode pembelajaran apa gitu namanya ya? Problem based learning ya, ada di pembelajaran mendalam. Wujudnya, ayo problem based learning wujudnya. Misalnya menggunakan metode jigsaw, group investigation, atau kalau ada lagi kunjung karya, terus apa lagi? Map to map, apa lagi? Banyak sekali. Itu kan nama secara umum. Kalau di dalam bahasa Indonesia ada kata umum, ada kata khusus. Bu Erni membeli buah-buahan. Buah-buahan dalam hal ini umum. Kata khususnya Bu Erni membeli salad, apel, jeruk begitu. Nah, salad, apel, jeruk itulah tadi metode-metode yang saya sebutkan. Apakah guru di sini, ini bicara semester lalu ya, nanti untuk semester depan kita akan menyepakati mau seperti apa di dalam MGMP MAPEL di dalam sekolah ini, gitu ya. Jadi yang menurut ini kita wajib memperbaiki Bapak Ibu, baik dari manajemen kelasnya, dukungan psikologisnya, lalu metode pembelajarannya. Next. Dan Bapak Ibu harus ke dalam kelas, kemarin disampaikan oleh Kepala Dinas. Kalau masuk ke dalam kelas itu harus ada nawaitu atau niat diri kita untuk apa? Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan hanya menggugurkan kewajiban. 24 jam sertifikasi cair beres, bukan. Tapi nawaitunya saya niatkan mencerdaskan anak-anak agar ilmu yang saya berikan itu berkah. Itu harus nawaitu dulu. Kita komitmen pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ada keberkahan di sana, gitu ya. Kemudian target yang kita akan capai adalah nanti saya akan memimpin diskusi dengan fokus pada pencapaian tujuan yang ditetapkan secara efektif dan efisien di dalam pembelajaran. Pembelajaran yang akan kita sampaikan itu apa, Bapak Ibu? Pembelajaran mendalam. Apa itu mendalam? Pembelajaran yang satu, berkesadaran sadar, bukan sedang pingsan. Berkesadaran. Dua, bermakna, pinter. Tiga, menggembirakan. Gembira. Saya di dalam kelas, Bapak Ibu harus gembira. Hari ini saya akan presentasi. Saya harus mengadakan observasi pada Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti akan digembirakan. Tidak hanya saya meminta Bapak Ibu untuk duduk di sini, tapi pasti nanti di akhir Bapak Ibu akan gembira bersama saya. Dan itu harus yang dengar suara saya tepuk satu. Oke, yang dengar suara merdu saya tepuk 4. Tepuk 4. 4. Terima kasih, Peter. Kemudian, jadi di dalam pembelajaran yang harus kita gunakan adalah melalui pendekatan deep learning. Dan di pembelajaran itu harus menggembirakan. Kalau saya bilang dari sejak zaman Cilik sampai sekarang, itu namanya pembelajaran Paigem Gembrong. Siapa tahu? Hadiah 50.000. Kurang. Nanti 50.000, kurang. Pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan. Gembrongnya gembira, berbobot. Tepuk tangan. Kalau sebenarnya itu yang terakhir gembrong, gembira, berbobot. Jadi Paigem Gembrong itu tersetel harus apapun kurikulumnya. Sekarang di learning juga harus Paigem Gembrong di dalam kelas ya.
di dalam kelas itu harus seperti itu, harus menyenangkan, gembira, berbobot. Seperti saya sekarang, saya di SMP 4 dan 3 bulan sudah berbobot ya, sudah menjotos sama menjotos itu. Oke, itu Bapak Ibu. Kemudian saya akan menggunakan hasil analisis data sebagai dasar. Tadi saya sudah sampaikan bahwa hasil raport pendidikan kita yang SMP 4 itu tahun lalu, kan baru keluar sekarang, kemarin sudah dibedah ya. Itu untuk metode pembelajaran disampaikan Bapak Ibu guru menurun, berarti kita harus memperbaiki. Kemudian memandu penetapan kriteria dan mekanisme monitoring pelaksanaan pembelajaran sepanjang semester. Tentu nanti saya akan ada supervisi kelas ya. Kemudian upaya mempelajari secara mendalam regulasi dan panduan terkait perencanaan pembelajaran itu pasti. Bapak Ibu, saya tidak hanya omong doang, saya pun sampai sekarang masih mengajar. Tadi disebutkan di Profi, saya mengajar di mana? Iya, UT, Universitas Terbuka. Kemudian ya bisa, sehingga insya Allah ilmu yang ada di diri saya tentang kebahasaan itu bermanfaat, dan saya selalu suka berproses bersama kaum muda. Selain itu di bidang keilmuan saya insya Allah, ada yang tanya, insya Allah saya suka bidang keilmuan. Ada yang tanya, tahu nggak kamu kenal Bu Lili Dalaman kan? Iya, Bu Lili suka akademik nggak sih? Menurut Bapak Ibu saya suka akademik? Suka. Buktinya karena yang pertama, mohon maaf, tidak semua kepala sekolah bisa tetap melanjutkan pendidikan sampai S3 seperti itu. Berarti artinya menandakan sebuah potensi yang sangat luar biasa kedepannya, hanya untuk belajar sampai kapanpun. Terima kasih. Tepuk tangan ya, terima kasih. Itu ya untuk diri sendiri, tapi bukti bahwa saya suka akademik, saya ikut mengajar, mencerdaskan kehidupan bangsa. Hanya saya menyukai proses. Jadi nanti teman-teman di sini yang akademik misalnya, berarti lombanya AOSN, itu harus mencintai prosesnya. Jadi jangan pernah ingin juara ketika prosesnya 1 hari 1,5 jam. Oke? Proses. Mungkin di non-akademik latihan untuk mencapai proses 1 hari penuh, bahkan sampai malam. Nah, coba akademik itu prosesnya demikian, harus bisa. Bagaimana caranya? Ya harus kita semangat. Kemudian saya memfasilitasi ketika ada event, saya memfasilitasi untuk memanggil yang mungkin lebih berkompeten. Setuju ya Pak Tri? Oke. Itu ya Bapak Ibu, udah jadi nanti Bapak Ibu di sini akan mencatat hal-hal apa saja sih yang diperlukan saat saya harus masuk kelas. Saya harus menyusun perencanaan. Apa sih gunanya perencanaan? Dosen itu membuat perencanaan nggak sih buat dan diuraikan. Bahkan kami menyampaikannya seperti penelitian kualitatif, bukan kuantitatif. Itu karena saya harus mempertanggungjawabkan keilmuan saya. Nah ini yang harus ada daripada Bapak Ibu semua, harus seperti itu. Oke Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu berdiri dulu, berdiri supaya nggak tegang. Ayo siapa mau sini Bu Sepsi sama saya, kita cari pasangan masing-masing. Pasangannya begini, nah begini pasangan. Ayo pasangan. Nah pasangan. Ayo musik ijat cari pasangan. Oke. Kamu jimat sama itu Bu sama Bu Siti Khadijah. Itu ya nggak apa-apa, sama siapa saja boleh. Ayo yang depannya sudah.
Oke, Bu Sudiawija sama siapa? Sama Mas Faiz. Oh, Bu Nurul sama siapa? Ayo. Sama Bu Sulis. Sama Bu Sulis. Ya nanti foto kalau sudah seperti dipasang. Coba. Tahu lagu Delman Istimewa? Dan hari Minggu keturut ayat ke kota. Naik Delman, oke? Saling dulu tepuk pada hari Minggu keturut ayat ke kota. Ayo beritanya, ya. Undang lutut, tepuk kanan, tepuk kiri, tepuk dua, undang lutut, tepuk kanan, tepuk kiri, tepuk dua, undang lutut. Oke. Siap? Siap. Sambil nyanyi ya, sambil nyanyi. 5, 6, 7, 8. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik Delman Istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Pikuk, 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 pikuk. Pikuk, 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 suara suatu kuda. Oke. Ya, silakan duduk. Kurang ya. Ya Bapak Ibu seperti itu. Kemudian sekarang Bapak Ibu kan masing-masing mapel memiliki apa namanya MGP mapel di dalam sekolah ini ya. Nah nanti Bapak Ibu berkelompok. Untuk sebelum berkelompok ada pertanyaan untuk saya terkait pembelajaran mendalam. Ada yang kesulitan untuk pembelajaran mendalam? Nah, pembelajaran mendalam itu dilakukan seperti kalau kita latihan pramuka itu apa? Learning by doing. Belajar sambil melakukan. Jangan hanya teori. Harus ada. Iya, kalau cuma teori terus ya anak-anaknya bosan. Apalagi sudah teori, Bapak Ibu duduk sambil pegang HP, dolanan HP baik, video call kalau ya nggak boleh. Jadi kalau sedang pembelajaran, Bapak Ibu harus kalau yang pembelajaran mendalam minimal menggunakan ini, kemudian menggunakan mungkin internet. Kalau Bapak Ibu megang HP, anaknya juga harus pegang HP untuk mencari materi, untuk mencari sumber dan sebagainya. Itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak boleh menjadi guru yang hanya pinter berteori, yang senangnya nunjuk temannya salah, saya benar. Kalau saya nunjuk Bu Siti Khotijah yang tepat kemana? Ke diri sendiri. Maka mari kita sama-sama ayo cerdaskan kehidupan bangsa dengan learning by doing. Belajar sambil melakukan. Pembelajaran itu dilakukan sambil melakukan, artinya apa artinya? Praktik, banyak praktik. Mohon maaf, contoh guru tari kalau pembelajaran padahal mau ngajar tari tidak pernah pakai kaos di dalam kelas. Anak-anak beri contoh. Anak-anak itu tari gambiong tarianku YouTube. Tari gambiong tarianku YouTube. Silakan ditirukan. Hasilnya kira-kira gimana? Kira-kira hasilnya trisiknya ini. Kim laku tuh trisik. Tapi kalau guru yang melakukan ini loh anak-anak mendak kanan gitu. Kita ukel seperti ini. Begeju. Kemudian langsung mendayung set kakinya trisik. Itu trisik itu beda dengan jalan. Itu kalau latih, bukan hanya teori menyuruh di YouTube. Ini terjadi karena saya adalah pencipta tari Tumandang tahun 90-an.
Sekarang tali komandan di YouTube itu sudah beda sekali. Banyak ini variasinya, ini itu. Dan itu keliru maksudnya. Nah, ini Bapak Ibu, jadi konsep-konsep dasar itu harus masuk. Apa bisa sih Bu Lili? Bisa. Ketika kita semangat, yakin anak itu bisa. Anak itu kalau masalah pembelajaran dikasih cara bodohnya. Contoh bahasa Indonesia. Nah, kamu bisa nggak membedakan opini dan fakta? Susah Bu, opini itu hal yang belum terjadi. Ada kata mungkin, jika, kalau, itu cara bodohnya, konsepnya disampaikan. Tapi kalau fakta berdasarkan data yang sudah terjadi. Tapi kalau kalimatnya begini, menurut Bu Lili, jumlah siswa SMP Negeri 4 Cilacap adalah 765. Bu Erni, kata saya itu betul opini apa fakta? Menurut. Loh, iya. Kalimat saya jangan pakai tapi dan nanti. Saya tidak terima tapi dan nanti. Menurut Lili Kuswanti, menurut Kepala SMP Negeri 4 Cilacap, jumlah siswa SMP Negeri 4 Cilacap 765 itu opini atau fakta? Dalam teks menjadi fakta, tapi kalau sendiri mengatakan itu sendiri itu adalah opini. Itu guru bahasa Indonesia. Ada yang beda pendapat dengan Bu Erni? Cum, yang bukan bahasa Indonesia, bisa menjelaskan? Ya, ya mau bisa sih. Silakan. Tadi kan kalimatnya menurut Lili Kuswanti, mohon maaf itu nggak apa-apa, murid SMP 4 sekian. Kalau menurut saya itu fakta, karena dari sumber yang jelas. Masa Lili Kuswanti itu siapa? Kepala sekolah di sini, jumlah siswa pasti beliau tahu. Bu Erni bilang opini apa fakta? Bu Sepsi juga fakta. Nah ini Bapak Ibu. Tadi kalau ciri-ciri opini adalah menurut, katanya, jika, kalau, mungkin, itu cirinya. Maka nggak usah bingung. Kalau Bu Sepsi menguraikan berarti itu Bu Sepsi memang baper. Loh, bapernya dari mana? Masa Bu Lili yang mengatakan kok salah? Baper. Terus ini yang kalau di teks itu namanya fakta. Kalau Bu Lili yang bilang, nah kan tadi bilang kalimat saya adalah menurut Lili Kuswanti kepala. Kalau ciri opini ada kata menurut, kemungkinan, jika, katanya, kalau, itu opini. Tapi kalau kayak gini, seperti ini, itu tadi opini saya, opini ya Bu. Yang kalau fakta begini, data siswa SMP Negeri 4 Cilacap berjumlah 768. Nah,